Halo, hai kalian semua yang menyaksikan podcast Bintang Mulia Homeschooling. Terima kasih Anda sudah mau untuk meluangkan waktu beberapa menit saja untuk mendengarkan percakapan yang saat ini sedang kita bicarakan. Saat ini anak-anak kita di usia sekolah sedang menerima rapor. Pertanyaan saya adalah, bagaimana rapor anak-anak Anda terkategori bagus, terkategori simsalabim, ataukah terkategori luar biasa? Mengingat saat ini anak-anak itu sudah hampir 9 bulan di rumah. Mereka belajar di rumah tanpa berangkat ke sekolah. Kita mengingat bahwa awal-awal diberlakukannya belajar dari rumah, semuanya itu kacau. Dari mulai penyampaian gurunya, terus kemudian pembagian materi-materi pembelajarannya, timing belajarnya pun juga kacau. Kita ingat ada anak-anak yang sampai dia itu harus bobol celengannya, atau mungkin orang tuanya harus kerja ekstra, jual ini jual itu untuk beli kuota internet, atau bahkan mungkin untuk beli HP smartphone. Nah, balik lagi deh. Sekarang setelah semuanya dilalui, akhirnya tiba saatnya sekarang mereka terima rapor. Nah, kawan-kawan saya ini, saya mau cerita nih. Di luaran sana, saya kenal sih sama mereka, makanya saya mau cerita ini. Ada beberapa ekspresi menarik yang diceritakan oleh kawan-kawan saya melalui media sosialnya mereka. Ada yang menggelitik itu, dia menulis gini. Orang tuanya nanya, "Hei nak, gimana nilai raportnya?" Terus kemudian si anak itu bilangnya gini, "Oh, aman pak, Google ternyata bisa dinilai." Oh, Google? Gitu bapaknya. Terus ada lagi yang cerita juga ditulis di media sosialnya. Orang tuanya nanya, nak, gimana nilai rapotnya?" Terus kemudian anaknya jawab, "Aman pak, nilainya terkondisikan, bagus semua." Nah, semacam kayak ada kalimat-kalimat sarkastik sih kalau saya membaca semua updatean status-status ini. Kayak semacam sekarang itu mereka sudah paham nilai itu kita nggak pernah tahu cenderungannya berasal dari mana. Kalau jawaban secara normatifnya, nilai itu adalah kumpulan dari ulangan-ulangan harian, terus kemudian nanti ada tes-tes per babnya, kemudian ada ulangan tengah semester, sampai ulangan akhir semester, itu semuanya dijumlah, dibagi, ketemulah nilai rapor. Tapi tahukah Anda semuanya kalau di dunia pendidikan kadang bapak ibu guru kita ketika ngasih nilai pun mereka ada momen-momen bingungnya loh. Jadi bingungnya mereka seperti ini. Ada anak yang pinter tapi kelakuannya kurang bagus. Akhirnya nilai yang harusnya memang aslinya 8, 9 itu bisa jadi 7,8, 7,9, hanya karena ada penilaian sikap. Terus kemudian berbalik lagi, ada yang mendapatkan aslinya nilainya itu hanya 6,5, 7, 7,5, tetapi ketika ditulis di rapor itu bisa mencapai angka 7,8, 8, 8,2. Apa yang menyebabkan? Karena si anak ini dinilai punya karakter yang positif, semangat, terus kemudian dia mau mengikuti pembelajaran dengan baik, nggak nakal. Nah, sampai di sini akhirnya kita paham kan, sebetulnya nilai itu dia nggak bebas dari yang namanya subjektivitas. Siapa? Ya si penilai, guru-guru kita. Sebetulnya nilai itu sudah tidak menjadi patokan paling utama, kawan-kawan ya. Kalau sampai saat ini itu kita masih berpegang teguh pada angka-angka rapor, itu sungguh luar biasa merugi sekali. Oke lah, nilai rapor kita misal 8, 9, tapi harus diimbangi dengan skill praktik, skill aplikasi di lapangan dengan tepat. Jangan sampai kita itu paham teorinya,
tahu penjelasannya. Tetapi ketika kita diminta untuk menerapkan di lapangan, memberikan solusi, misal ada suatu peristiwa yang harusnya diselesaikan, kita nggak cuma bisa berretorika belaka. Nah, sebetulnya arah untuk sekolah kita itu bisa maju atau solutif itu harusnya seperti itu. Ya, tapi gimana ya? Kita itu sudah berpuluh-puluh tahun terbiasa dengan skema yang sama. Jadi rasanya untuk mau berubah itu sulit. Nah, mau dipercaya atau enggak itu pun yang saat ini kita alami. Kita pasti merasa bahwa selama kita sekolah banyak ilmu-ilmu yang dulu kita diajarkan tapi ternyata saat ini itu kita enggak kepake sama sekali. Justru yang kepake adalah ilmu-ilmu praktis bagaimana cara untuk hidup. Cara untuk hidup ini ya macam-macam, bisa tentang gimana caranya dapat uang, atau gimana caranya supaya kita itu punya kenalan, punya relasi, punya kawan. Nah, itu justru yang lebih penting untuk menjalani hidup ini supaya bisa survive. Nah, jika saat ini sudah mulai pada terima rapor dengan musim-musim pandemi yang nggak tahu kapan ini bakal berakhir, yuk mari kita mulai rubah mindset kita. Jangan sekali-sekali atau jangan lagi-lagi lah bergantung pada nilai. Usahain nilai maksimal oke, itu salah satu indikator bahwa kita itu bertanggung jawab atas apa yang sedang kita pelajari, prosesnya. Tapi ingat tadi, ilmu itu harus bisa diaplikasikan. Jadi Anda semuanya orang tua, yuk kita mulai berubah. Tanya ke diri sendiri, apa yang selama ini kita harapkan dari sekolah tapi ternyata zonk. Terus kemudian tanya sama anak-anak kita, apakah mereka itu betul-betul menikmati, enjoy, nyaman, ataukah mereka tuh sebetulnya sekolah ada banyak tekanan. Banyak sekali perenungan yang harus kita lakukan, khususnya saat ini sudah mulai tanda-tanda akhir tahun. Yuk mulai kita merubah sikap, merubah pola pikir supaya nanti pendidikan anak-anak kita bisa betul-betul maju dan juga keluarga kita pun juga nyaman.